Hidup seadanya sering kali diartikan sebagai hidup sederhana, menerima apa adanya, dan tidak memaksakan diri. Konsep ini bukan berarti menyerah pada keadaan, tetapi lebih kepada memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Banyak orang menganggap hidup seadanya sebagai bentuk kemalasan atau kurang ambisi. Padahal, hidup seadanya justru mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan melepaskan tekanan yang tidak perlu. Dalam hidup, seringkali kita merasa harus mencapai sesuatu untuk dianggap berhasil. Namun, memaksakan diri tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kondisi dapat menyebabkan stres, kelelahan, bahkan kehilangan arah. Hidup seadanya mengajarkan kita untuk mensyukuri apa yang telah kita miliki, daripada terus mengejar apa yang belum ada. Fokuslah pada keberkahan yang ada di depan mata. Kebahagiaan tidak selalu tentang pencapaian besar. Terkadang, senyuman sederhana, waktu bersama keluarga, atau secangkir kopi di pagi hari bisa membawa kedamaian yang luar biasa. Meski hidup seadanya, kita tetap bisa memiliki tujuan. Perbedaannya, tujuan tersebut tidak membebani, melainkan menjadi motivasi yang realistis dan sejalan dengan kemampuan kita. Daripada terobsesi pada hasil akhir, nikmati setiap proses yang dijalani. Dengan begitu, hidup terasa lebih ringan dan penuh makna. Banyak tekanan dalam hidup berasal dari standar yang kita buat sendiri atau dari pandangan orang lain. Hidup seadanya mengajarkan kita untuk menentukan standar yang sesuai dengan diri kita. Dalam aspek keuangan, hidup seadanya berarti bijak dalam mengelola pengeluaran dan tidak tergoda oleh gaya hidup konsumtif. Ini adalah langkah menuju stabilitas dan ketenangan finansial. Dengan hidup seadanya, kita belajar untuk fokus pada saat ini. Kekhawatiran tentang masa depan tidak lagi membebani, karena kita percaya pada kemampuan diri untuk menghadapi apapun yang datang. Hidup seadanya dan hubungan sosial. Dalam hubungan dengan orang lain, hidup seadanya berarti menerima orang apa adanya dan tidak terlalu berharap mereka memenuhi semua ekspektasi kita. Inspirasi dari kehidupan sederhana. Banyak tokoh besar yang menjalani hidup sederhana namun penuh makna, seperti Mahatma Gandhi atau Bunda Teresa. Kesederhanaan mereka mengajarkan bahwa kekayaan sejati ada di dalam hati. Hidup seadanya tidak sama dengan pasrah pada nasib. Sebaliknya, ini adalah cara hidup yang menghargai apa yang bisa kita kendalikan dan menerima yang di luar kendali. Dengan menjalani hidup seadanya, kita mengurangi stres, kecemasan, dan tekanan hidup yang secara langsung berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik. Mengatasi tekanan sosial. Tekanan sosial sering membuat kita merasa harus tampil sempurna. Hidup seadanya membebaskan kita dari kebutuhan untuk selalu memenuhi ekspektasi orang lain. Menemukan makna dalam kesederhanaan. Kesederhanaan seringkali membawa kita pada makna hidup yang lebih dalam, karena kita fokus pada hal-hal yang essence. Hidup seadanya bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan sebuah penerimaan yang tulus terhadap apa yang sudah dimiliki dan apa yang telah dicapai. Tidak perlu memaksakan diri untuk mengejar sesuatu yang di luar kemampuan, karena kebahagiaan sejati seringkali tidak datang dari memiliki segalanya, tetapi dari rasa syukur atas hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Hidup dengan sederhana juga bukan berarti tidak memiliki ambisi,
melainkan memilih untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dan bermakna. Kita sering terjebak dalam pola pikir bahwa hidup harus selalu lebih besar, lebih cepat, dan lebih mewah. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan hanyalah kedamaian hati, kesehatan, dan hubungan yang harmonis dengan orang-orang terdekat. Dengan hidup seadanya, kita bisa belajar untuk menghargai proses, memahami batasan diri, dan merasakan kebebasan dari tekanan untuk terus bersaing dengan orang lain. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang terus berlari tanpa henti. Tetapi orang yang hidup seadanya tahu kapan harus berhenti, beristirahat, dan menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan. Hidup tidak selalu harus diukur dari seberapa besar impian yang kita capai, tetapi juga dari seberapa dalam kita merasakan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana yang sering terlewatkan oleh mereka yang sibuk mengejar hal yang lebih besar. Karena itu, hidup seadanya bukanlah sebuah kekurangan, melainkan sebuah pilihan yang penuh kesadaran untuk menjalani hidup dengan damai dan bermakna. Hidup seadanya dan bersyukur adalah cara sederhana namun penuh makna untuk menjalani kehidupan. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi oleh ambisi, tuntutan, dan perbandingan, memilih untuk hidup seadanya bukan berarti menyerah atau tidak berusaha, melainkan memilih untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Hidup seadanya berarti menerima dengan ikhlas apa yang kita miliki saat ini, baik itu dalam hal materi, pencapaian, atau hubungan, sambil tetap berupaya memperbaiki diri tanpa terjebak dalam rasa iri atau tekanan sosial. Syukur adalah kuncinya, karena dengan bersyukur kita mampu melihat keberkahan di balik hal-hal kecil yang mungkin dianggap remeh oleh orang lain. Ketika kita bersyukur atas apa yang ada, hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan hidup terasa lebih damai. Dengan bersyukur, kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari hal-hal besar atau mewah, melainkan dari kesederhanaan seperti kesehatan, waktu bersama keluarga, atau bahkan udara segar di pagi hari. Hidup seadanya juga mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada validasi orang lain, karena kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari penilaian dunia luar. Menjalani hidup seperti ini memberikan ruang bagi kita untuk merenung, memahami diri sendiri, dan menemukan kedamaian di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus bergerak tanpa henti. Pada akhirnya, hidup seadanya dan bersyukur membawa kita lebih dekat kepada esensi kehidupan yang sejati, yaitu kebahagiaan yang sederhana namun mendalam. Keikhlasan dalam menghadapi berbagai keadaan adalah salah satu fondasi terpenting dalam menjalani kehidupan. Ia bukan hanya tentang menerima dengan lapang dada apa yang telah terjadi, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk berdamai dengan kenyataan, seberat apapun itu. Ketika seseorang mampu bersikap ikhlas, ia tidak lagi membiarkan dirinya terperangkap dalam penyesalan terhadap masa lalu atau kekhawatiran yang berlebihan terhadap masa depan. Keikhlasan mengajarkan kita untuk tetap fokus pada saat ini, untuk menjalani hari demi hari dengan penuh kesadaran dan penerimaan bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki alasan dan hikmah tersendiri, meskipun terkadang sulit untuk dipahami pada awalnya. Dalam kehidupan, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang di luar kendali. Entah itu kegagalan, kehilangan, atau bahkan pengkhianatan dari orang yang kita percaya.
Tanpa keikhlasan, perasaan seperti marah, kecewa, dan putus asa dapat dengan mudah menguasai hati dan pikiran kita, membuat kita sulit melangkah maju. Namun, dengan keikhlasan, kita belajar bahwa setiap luka yang kita rasakan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembentukan diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Keikhlasan juga memberikan ruang bagi diri kita untuk tumbuh, untuk tidak terlalu keras terhadap diri sendiri ketika menghadapi kekurangan dan kesalahan. Ia mengajarkan bahwa kita tidak selalu harus mencari pembenaran atau jawaban atas setiap peristiwa, karena ada hal-hal yang memang harus diterima sebagaimana adanya. Ketika hati kita ikhlas, kita tidak hanya memberikan ketenangan pada diri sendiri, tetapi juga memancarkan energi positif kepada orang-orang di sekitar kita, menginspirasi mereka untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Keikhlasan adalah perjalanan yang tidak pernah selesai, sebuah proses yang menuntut latihan dan kesabaran. Tetapi ketika kita mampu meraihnya, kehidupan akan terasa jauh lebih ringan dan bermakna.